Udah mulai. Oke, jadi ini presentasi untuk menjawab satu paragraf isu relasional yang bukan tema tapi juga bukan metode. Nah, ini tuh dari 3 butir, yaitu tubuh, needs, relasi, ruang yang tegang. Jadi ini adalah contohnya. Yang pertama itu ada ketegangan relasional tuh munculnya pada tubuh yang rentan, contohnya kayak pasien juga atau keluarga yang memiliki kebutuhan mendalam akan privasi emosional dan perlindungan psikis. Nah, ini digarisbawahi ya, ditengahi konfigurasi ruang tunggu rumah sakit yang sering kali terlalu impersonal. Jadi ini isu ini tuh menyoroti di mana ketiadaan batas yang mampu meredam distraksi visual dan klinis itu menyebabkan sebuah transisi. Dan juga area sirkulasi sibuk itu menuju area duduk terlalu instan tanpa zona dekompresi. Nah, hal ini tuh menciptakan konflik berupa peningkatan beban psikologis akibat tubuh yang dipaksa terbuka secara spasial di tengah kondisi mental yang nggak stabil, sehingga merusak stabilitas makna rumah sakit sendiri dari sebuah suaka menjadi penyembuh utuh. Nah, sekarang kita bedah apa aja sih? Tadi kan ada 3, yaitu tubuh, kebutuhan, dan juga relasi ruang tegang. Nah, tubuhnya itu yang mana? Tubuhnya itu adalah pasien atau keluarga yang secara psikologis nggak stabil atau sensitif terhadap lingkungan rumah sakit tersebut. Terus kebutuhannya akan sense of enclosure-nya apa? Terus kebutuhannya itu adalah memeluk atau memberikan perlindungan visual, audial dari keramaian klinis. Tadi kan kita bisa lihat di sini ada beban psikologis akibat tubuh yang dipaksa terbuka secara spasial. Jadi kebutuhannya yaitu adalah memeluk dan juga perlindungan terhadap visual. Nah, relasi ruang tegangnya itu siapa? Relasi ruang tegangnya itu seringkali didesain sebagai area transit yang terbuka lebar, yang bertentangan dengan kebutuhan tubuh untuk bersembunyi sejenak dari stres medis. Nah, di sini ada garis-garisnya, yaitu ada elemen spasial, kondisi dalam isinya, terus juga ada dampak relasinya. Nah, batasnya apa? Batasnya adalah kursi linear yang berjejer kaku, dinding-dinding putih yang dingin. Kan kita bisa lihat sendiri di rumah sakit itu biasanya kursinya besi, abu-abu, dingin, juga warnanya putih. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya yaitu adalah fisik yang keras, namun nggak memberikan privasi tubuh, jadi merasa terpapar dari segala arah. Nah, kemudian elemen spasial transisinya apa? Dalam kondisi ini adalah ambang pintu yang langsung menghubungkan area sirkulasi sibuk dengan area duduk. Jadi ketika kita buka pintu, itu langsung ke area yang lebih besar dan itu ada tempat duduk. Nah, itu akan menjadi dampaknya seperti gak ada zona jedanya. Jadi ketika kita langsung dari ruangan ke ruangan selanjutnya itu gak ada jeda dekompresi, sehingga ketegangan dari luar tuh langsung masuk ke ruangan tunggu tanpa filter emosional. Nah, yang terakhir adalah elemen spasial, yaitu konfliknya. Apa sih konfliknya? Jadi titik di mana individu harus berhadapan langsung dengan pemandang klinis, yaitu pasien, bau obat, kebisingan alat. Apa dampaknya? Dampaknya adalah terjadi distres sekunder, makna ruang yang ditunggu sebagai tempat menanti kesembuhan berupa menjadi ruang kecemasan yang konstan. Oke, jadi selamat pagi Bapak Mursal dan teman-teman semuanya. Jadi kali ini saya mencoba untuk mempresentasikan tentang apa yang saya fungsinya apa? Sudah dapat ya? sudah dapat. Apa itu? Sekolah Tinggi Arsitektur. Sekolah tinggi, sekolah ya berarti Sekolah Tinggi Arsitektur, betul. Tapi mungkin ini lebih, karena kemarin saya bikinnya lebih terlalu general ya, karena konsepnya regeneratif, jadi saya mencoba untuk spesifikkan di sini gitu dengan konsep kemarin yang dipresentasikan sama Bapak, supaya mungkin lebih ini ya. Jadi mungkin ini mah judulnya aja Dilema Morfologi Arsitektur Tropis. Kalau justru kita harus salahkan ya, it is fun to fail. Oke, silakan. Ini judulnya Dilema Morfologi Arsitektur Tropis, redefinisi fungsi ventilasi di tengah dominasi pendinginan buatan. Jadi isu relasionalnya itu adalah tentang sebuah ketidaksesuaian antara perancangan arsitektur tropis yang mengandalkan penghawaan alami dengan perilaku penghuni yang sangat bergantung pada pendinginan udara, menciptakan tantangan besar dalam kenyamanan termal dan penggunaan energi. Fenomena ini dipicu oleh pergeseran ambang kenyamanan termal adaptif, di mana tubuh yang terus-menerus terpapar suhu dingin buatan, jadi si tubuhnya itu kehilangan toleransi terhadap suhu alami Indonesia yang 23 sampai 26 derajat Celcius gitu. Padahal kan segitu sebenarnya sudah dingin gitu. Masih berada dalam batas wajar gitu. Lalu akibatnya elemen bangunan seperti jendela dan ventilasi yang seharusnya berfungsi untuk mengalirkan udara justru ditutup rapat sehingga ruang menjadi terisolasi dan kehilangan fungsi pertukaran udaranya. Kondisi ruang yang tertutup dan mengandalkan sirkulasi udara mekanis secara penuh ini yang akhirnya meningkatkan resiko sick building syndrome, di mana kualitas udara dalam ruang menurun dan berdampak buruk bagi kesehatan penghuninya.
Nah, di sini untuk 3 poin ini, tubuh, needs, dan relasi ruang. Tubuhnya itu saya coba untuk lihat 2 ya, ada dari tubuh penghuni, di mana tubuh yang telah mengalami habitual thermal, yaitu terbiasa dengan lingkungan AC. Jadi sistem sensoriknya menganggap bahwa suhu tropis itu panas dan gerah. Lalu ada tubuh ruang, di mana bangunan tropis itu seperti tubuh biologis yang membutuhkan pori-pori, ventilasi untuk supaya panas dan kelembapan itu bisa terbuang, gitu, apalagi di area tropis. Dan kualitas udara di dalamnya juga bisa jadi tetap sehat karena ada pertukaran udara. Lalu needs atau kebutuhannya itu ada 2 juga sama ya, ada penghuni, di mana penghuni itu pada dasarnya tetap membutuhkan stabilitas struktur rendah yang konstan. Dia pengen nyaman secara termal gitu, nggak terlalu panas tapi di saat yang bersamaan nggak terlalu dingin. Dan ruang yang kedap udara atau terisolasi agar mesin AC dapat bekerja secara efisien karena kita sudah terbiasa dengan mesin AC itu. Lalu secara kebutuhan dari lingkungan sendiri justru membutuhkan konektivitas dan pertukaran udara atau yang kita sebut sebagai ventilasi silang. Di mana untuk menjaga siklus oksigen dan mendinginkan bangunan secara pasif tanpa ada penggunaan energi fosil di dalamnya. Nah, dari tubuh dan needs ini muncul relasi ruang yang tegang atau titik konfliknya, yaitu saya mengambil dari selubung bangunan misalnya, sebuah ambang jendela dan lubang ventilasi. Jadi sebuah titik yang saya namai sebagai sabotase fungsi, di mana secara arsitektural itu sebenarnya sebuah ruang transisi untuk udara, tapi secara perilaku penghuni justru menutup itu yang harusnya sebenarnya dibuka gitu ya. Nah, jadi ada sebuah regresi tektonika di mana jendela kehilangan esensinya sebagai sebuah alat bernafas bangunan dan teredukasi hanya menjadi sebuah pembatas visual yang statis. Jadi kita melihat jendela cuman ya udah untuk melihat keluar tapi bukan untuk pertukaran udara. Aspek itu yang hilang dari nilai jendela. Nah, isolasi ruang. Isolasi ruang itu seperti yang tadi bilang ya, jadi ruang tidak lagi berdialog dengan lingkungan luarnya, melainkan menjadi sebuah kotak isolasi aja gitu, yang sepenuhnya bergantung pada energi fosil yang saya mention sebagai AC. Nah, mungkin ini sketch sedikitnya tentang batas, transisi, dan konflik, di mana batasnya itu ya elemen jendela dan ventilasi yang tadi disebutkan yang seharusnya menjadi sebuah lubang terbuka, sekarang berubah menjadi sebuah penghalang fisik yang seperti mengisolasi antara ruang luar dan ruang dalam, memisahkan antara ruang dingin dan suhu tropis di luar gitu. Di mana seharusnya muncul sebuah transisi di situ, transisi ada sirkulasi yang lewat di situ. Tapi karena boundaries itu yang ditutup sama orangnya, jadi itu yang membuat alur sirkulasi udara-alaminya jadi terputus. Lalu ada konfliknya yang tadi ya, sabotase fungsi ventilasi, di mana sebuah titik kehendak penghuni untuk dingin, tapi mematikan sistem pertahanan alami dari bangunan itu sendiri. Gitu. Mungkin ini mah, thank you. Mention aja soal arsitektur tropis itu tidak pernah berfungsi maksimal selama penghuninya menolak beradaptasi dengan iklimnya sendiri. Tantangan kita bukan sekedar merancang gedung yang hijau, tapi mendidik kembali tubuh manusia untuk menggali kenyamanan alamnya. Isu yang mau saya angkat tuh lebih ke yang isu arsitektur kontemporer sekarang berakar pada disonansi kognitif antara aspirasi simbolis pemegang otoritas dengan realitas performatif ruang binaannya. Jadi ketegangan ini termanifestasi ketika fasad bangunan tidak lagi berfungsi sebagai cerminan jujur antara ruang dalam dengan luarnya gitu. Bangunanmu apa sih? Nah, belum, Mbak. Saya masih ngambilnya lebih ke... Oke. Oh, bangunan saya cultural hub. Fungsinya apa? Cultural hub. Cultural hub, oke. Ini saya ngambil yang buat studio ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kita ambil yang studio aja supaya jadi satu. Sekalian nanti studio kita bisa pakai untuk tesis desain kan? Iya. Nah, jadi arsitektur di Semarang tuh cenderung terbelah jadi kayak dua entitas yang saling terasing gitu. Jadi kulit luarnya yang bersifat meniru budayanya karena cuman pengen meniru kayak pengen bawa kelokalan. Ya. Terus tapi ruang dalamnya itu kayak fungsi yang berbeda, fungsi yang baru, fungsi perkantoran yang di zaman dulu belum ada gitu. Jadi ini kayak ada beberapa gambar. Contoh pertama, sudah bosan nih semuanya. Sama terus. Contoh pertama misal jangan sedih gitu dong. Hajar aja. Sama terus kalau tiap kalau yang pertama ada Pantheon, terus Balai Kota Semarang tuh pakai Pantheon ini buat jadi balai kota, jadi kayak menunjukkan kayak kekuasaan, terus
ketegasan gitu. Tapi di bawahnya benar-benar kayak Pantheon itu benar-benar langsung dikopi ke Balai Kota Semarang. Otoritas lah maksudnya ya. Ya otoritas. Terus lalu bawahnya kayak ada Calatrava di US yang sebagai WTC ya. Terus kayak perpustakaan Provinsi Jawa Tengah itu dia pengen membawa modern sama kelokalan jadi satu, terus dia benar-benar cuman kayak narok si Calatrava itu di atas itu jadi Itunya kayak ada modern. kok, ada yang merah. Nah, itu tekan. Nah ini ya, jadi kayak gitu. Terus kayak misal juga di Semarang ini mengakui ada 3 identitas antara Tionghoa, kolonial, sama Jawa. Bandaranya dia pengen bawa itu jadi isu juga saya rasa, tapi dia bawanya langsung benar-benar dalam bentuk diimport gitu langsung. Nah dari situ tubuh yang saya ambil tuh ada 3, jadi pertama dari pemerintahannya, pemerintah Kota Semarang, lalu masyarakat, dan yang terakhir ada arsiteknya. Lalu terkait kebutuhannya, pemerintah Kota Semarang lebih ke citra dan representasi Kota Semarang pada bangunan-bangunan pemerintahan. Terus masyarakat Kota Semarangnya ingin membangkitkan memori kolektif identitas lokal yang otentik dan juga kenyamanan ruang fungsional. Lalu arsiteknya pengen lebih ke keberlanjutan proyek dan pemenuhan ekspektasi visual klien. Nah ketegangannya itu ada di ruang-ruang misal kayak arsitektur tradisional Jawa atau Tionghoa gitu, itu kan memiliki hierarki tradisional. Nah, arsitektur kontemporer sekarang itu Semarang itu memutus relasi ini dengan menciptakan batas yang tegas, kaku antara luar dan dalam. Jadi seringkali mengejar tampilan fasad yang kelokalan, tapi ruang dalamnya itu fungsi baru yang tidak berkaitan sama sekali. Nah ini menciptakan ketegangan estetika, di mana bangunan kehilangan kejujuran dan mengubah arsitektur ini jadi sekedar skenografi gitu. Harus batas ini, Pak. Yes. Jadi kita ngobrol titik berangkatnya ya, atau temanya dulu deh. Tema yang besarnya tuh apa sih? Tema besarnya saya kemarin ngambilnya critical regionalism gitu. Apa? Critical regionalism. Jadi isu rasional saya itu ketegangan rasional pada halte bus yang muncul dari konflik antara ruang tunggu yang statis dengan arus jalan raya yang sangat dinamis. Jadi objek ini tuh berupa struktur peneduh semi terbuka yang terletak di pinggir jalan raya dan terdiri dari atap, terus dinding, dan juga ada bangkunya dan alas pijaknya. Jadi isu utamanya itu adalah bagaimana tubuh manusia itu dipaksa untuk dia mematung sembari menunggu dalam kondisi lingkungan yang tidak ramah dan menciptakan batas transisi yang rapuh antara kenyamanan personal pengguna transportasi dengan keganasan ruang publik yang makro. Sudah ditancapin itu ya? Udah. Nah, terus analisisnya itu tubuhnya ada calon penumpang yang pergerakannya itu statis dan menunggu. Terus ada pengemudi bus yang bergerak dan juga mencari penumpang. Terus ada kendaraan pribadi yang arus cepatnya itu yang mengancam si calon penumpang. Terus needs-nya itu penumpang membutuhkan bus untuk mobilitas dan bus membutuhkan titik pemberhentian yang jelas yaitu halte. Bentar, untuk Ayu, kalau studionya apa? Studionya shelter, rumah aman untuk korban KDRT. Terus relasi ruang yang tegangnya itu ada di batas tepi halte yang biru ini. Jadi itu adalah titik kritis yang dimana cukup berbahaya bagi si penggunanya karena ada ketegangan memuncak saat misalnya bus terlambat gitu, terus penggunanya kayak celingukan udah nggak sabar gitu untuk menunggu bus. Jadi mungkin itu jadi batas tepi batas relasinya yang tegang. Terus transisinya itu ada di perubahan kecepatan manusia dari duduk ini saat berjalan mau menuju ke busnya gitu. Terus konfliknya itu mungkin titik pertemuan antara tubuh manusia dengan arus kendaraan yang agresif. Terus secara fungsinya itu dia halte bus ini berhasil melayani kebutuhan tubuh akan perlindungan dari
panas matahari dan hujan, serta menyediakan fasilitas istirahat atau bangku selama waktu. Selamat pagi semuanya. Di sini saya mengambilnya temanya itu lebih ke fenomena di mana banyak kota besar itu trotoarnya yang seharusnya menjadi ruang pejalan kaki sering digunakan sebagai parkir motor toko, parkir ojek online, dan juga area bongkar muat dan juga ekstensi aktivitas dagang. Sehingga di sini berakibatkan fungsi trotoar itu sebagai ruang aman bagi pejalan menjadi terganggu. Nah di sini tubuhnya itu siapa? Yaitu pejalan kaki seperti anak-anak, lansia, dan difabel. Kemudian ada pengendara motor, dan kemudian ada pemilik toko, dan juga ada ojek online. Kemudian di sini ada niche-nya siapa? Di sini ada niche-nya ada 4, yaitu pejalan kaki. Di mana pejalan kaki itu adalah jalurnya aman, lebar cukup, dan bebas hambatan. Kemudian ada pengendara motor, di mana pengendara motor itu lebih ke parkir dekat tujuan, cepat dan praktis. Dan kemudian ada pemilik toko. Di sini aksesnya lebih mudah bagi pelanggan. Kemudian ada ojek online. Di sini adalah sebagai titik tunggu strategis dekat arus pesanan. Nah, di sini terjadi ketegangan karena trotoar secara hukum itu adalah ruang bagi pejalan kaki. Tetapi secara praktiknya itu menjadi sebuah ruang negosiasi antara ekonomi dan parkir. Nah, di sini muncullah konflik yang bukan sekedar trotoar sempit, tapi ketegangan antara kebutuhan mobilitas aman pejalan kaki dengan kebutuhan akses cepat dan parkir kendaraan bermotor dalam ruang transisi antara jalan dan bangunan. Nah, di sini ada 3 lapis secara spasial, ada 3 lapis utama, yaitu bangunan, trotoar, dan jalan raya. Di sini titik konfliknya itu adalah saat motor parkir di jalan, sehingga banyak pejalan kaki yang turun ke jalan untuk berjalan kaki, sehingga fungsi trotoarnya itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, di sini parkiran motor itu bukan hanya parkir di tempat tersebut, dan juga di sini parkiran motor itu saling ada negosiasi antara si pemilik bangunan atau pemilik bangunan yang berjualan di daerah tersebut, sehingga banyak motor yang parkir di situ dan memudahkan orang yang ingin belanja ke toko tersebut. Dan di sini ada bagi pejalan itu rasanya tidak aman, terpaksa berjalan melewati badan jalan, dan di sini juga merugikan si orang yang difabel sehingga tidak bisa melewati jalur yang aman di trotoar tersebut. Nah, bagi pengendara di sini karena dia parkir di daerah tersebut, jadi dia butuh efisiensi waktu dan minim lahan parkir yang formal. Dan bagi ekonomi itu, trotoar menjadi ruang ekonomi informal, terjadi negosiasi diam-diam antara toko dan parkir. Nah, di sini itu ada batas fisiknya. Batas fisik dari trotoar itu adalah berupa curb, yang juga bisa ada perbedaan material, ataupun bisa berupa batasan seperti vegetasi juga. Nah, jadi trotoar itu berfungsi sebagai area depan toko, area drop off, dan zona ojek menunggu. Nah, jadi di sini adalah terjadi ketegangan antara kebutuhan pejalan kaki akan jalur yang aman dan bebas hambatan, sehingga dengan kebutuhan pengendara motor dan aktivitas ekonomi toko yang membutuhkan akses cepat dan parkir dekat tujuan. Jadi trotoar itu sebagai ruang transisi antara bangunan dan jalan berubah fungsi menjadi ruang negosiasi informal, sehingga batas antara publik dan privat menjadi kabur dan menciptakan konflik mobilitas serta rasa tidak aman bagi tubuh yang paling rentan. Koneksi saya dengan tesis kan pertama itu revitalisasi kampung kota, di mana ada hubungannya dengan topik ini juga, di mana kampung kota itu banyak gang-gang yang melewati pemukiman, di mana gang-gang pemukiman itu fungsinya bukan hanya satu sebagai jalur pejalan kaki ataupun akses sirkulasi. Nah, di situ banyak orang berjualan, di mana batas fisiknya jadi nggak jelas antara rumah dengan sirkulasi, di mana dari rumah-rumah tersebut menyediakan beberapa kios-kios yang berjualan di sepanjang jalan kampung kota yang sudah sempit, ditambah sempit dengan adanya si kios-kios itu lagi. Dan juga ada ruang-ruang sosialisasi antara masyarakat yang di gang-gang kampung kota itu yang berdiri di situ atau di tempat sirkulasi tersebut. Jadi membuat membuat fungsinya itu jadi kabur dari sirkulasi tersebut. Yang seharusnya sirkulasi jadi banyak fungsi gitu.